Pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Saya berharap bahwa perayaan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita masih punya kitab suci yang perlu untuk dibaca. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah buku dan menemukan ungkapan ini. Jika manusia bisa dibandingkan dengan buku, maka tak seorang pun yang bisa dipahami hanya dengan sekali baca. Saya kira pernyataan ini benar. Bahkan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi, tetap menyimpan sisi misteri yang tidak sepenuhnya kita pahami. Atau bahkan mungkin kita sendiri pun sering tidak memahami diri kita. Kalau memahami manusia saja sulit bagi kita, apalagi memahami Allah. Kitab kebijaksanaan yang kepada kita tadi dibacakan dalam bacaan pertama berkata, manusia manakah yang dapat mengenal rencana Allah? Untuk memahami hal-hal di bumi saja, kita sudah mengalami kesulitan, apalagi mengetahui apa yang ada di surga. Allah itu Allah yang penuh misteri. Tetapi justru karena misterinya itulah, kita diajak untuk menjadi rendah hati, untuk menjadi terbuka, dan terus-menerus mau belajar untuk mengenal Dia. Dalam Injil hari ini Yesus memberikan kita jalan. Ia berkata, jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya cukup yakin mungkin di antara kita ada yang merasa, kenapa kata-kata ini begitu keras dan rasanya tidak menyenangkan untuk mendengarkan. Mungkin perlu kita masuk ke dalam konteksnya sedikit, bahwa dalam bahasa Semitik, membenci di sini bukan berarti benci yang emosional atau dendam, melainkan benci di sini dipahami sebagai mengasihi kurang daripada, atau menempatkan di ukuran yang kedua. Membenci dalam konteks apa yang dikatakan Yesus adalah mengutamakan yang satu, yakni Allah sendiri lebih daripada yang lain. Yesus ingin menegaskan melalui Injil hari ini bahwa untuk menjadi muridnya, kita harus menempatkan Dia di atas segala-galanya, bahkan di atas keluarga, pekerjaan, atau kenyamanan hidup kita. Mungkin perlu kita tanya, mengapa Yesus menuntut hal yang demikian? Pada zaman Yesus, menjadi murid Kristus harus berani menanggung risiko ditolak oleh keluarga atau ditolak oleh masyarakat. Orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, mereka dianggap sebagai orang-orang murtad, orang-orang yang meninggalkan tradisi leluhur. Orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus berarti mereka adalah orang-orang yang menolak dewa-dewa yang dianggap melindungi keluarganya. Jadi pada saat itu benar-benar jika seseorang ingin mengikuti Kristus, dari mereka dituntut keberanian untuk mencintai Tuhan lebih dari segala ikatan sosialnya, ikatan kekeluargaannya. Hari ini kita juga melihat dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Paulus menulis dari penjara dan ia mengutus seseorang yang bernama Onesimus. Onesimus adalah seorang budak pelarian atau yang melarikan diri
dari majikannya. Secara hukum, Onesimus bisa dihukum mati karena dia lari dari majikannya, dari pemiliknya yakni Filemon. Tetapi Paulus meminta Filemon menerima dia kembali, bukan sebagai budak, melainkan sebagai saudara dalam Tuhan. Tentu bagi Filemon, permintaan ini bukan hal kecil atau hal sederhana. Karena Paulus meminta Filemon untuk melawan adat istiadat, di mana hamba tidak bisa dilepaskan begitu saja. Itu adalah melawan logika ekonomi, karena memiliki seorang hamba berarti memiliki seorang pekerja yang tak perlu dibayar. Bahkan ini adalah sebuah tindakan yang melawan opini keluarga besarnya. Namun perlu kita lihat bahwa karena Onesimus dan juga Filemon sama-sama telah dibaptis, maka mereka bersaudara dalam Kristus. Filemon dipanggil untuk menempatkan kehendak Allah di atas segala-galanya, dan Filemon pada akhirnya menerima Onesimus yang adalah budaknya menjadi saudaranya. Ini sebuah perubahan besar. Saudara-saudari terkasih, menjadi murid Kristus memang ada harganya. Menjadi murid Kristus bukan hal receh, bukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Kesetiaan pada Injil kadang membuat kita harus berani berbeda dari kebiasaan masyarakat atau tekanan lingkungan kita. Misalnya, ketika kita tetap jujur, meski bisa meraih keuntungan besar dengan cara curang, atau ketika kita tetap membela keadilan meski membuat kita tidak disukai. Mengikuti Kristus tidak selalu populer untuk nilai-nilai yang dihidupi masyarakat zaman ini, tetapi itulah jalan menuju hidup yang benar. Itulah jalan yang telah kita pilih. Itulah salib yang harus kita pikul di dalam jalan mengikuti Yesus. Disinilah kita perlu kekuatan dari sabda Allah dan juga dukungan dari komunitas iman kita, dari keluarga kita. Karena itu Yesus menambahkan dua perumpamaan tentang orang yang membangun menara dan raja yang mau berperang. Keduanya menekankan perlunya duduk bersama, perlunya untuk merenung dan merencanakan dengan baik. Menjadi murid Tuhan bukanlah keputusan sesaat. Menjadi murid Tuhan seharusnya menjadi pilihan sadar yang harus dipikirkan masak-masak dan dijalani bersama komunitas. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga merayakan Minggu Kitab Suci Nasional dengan tema Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Tema ini mengingatkan kita bahwa Allah mau memperbaharui relasi kita dengannya, dengan sesama kita, bahkan dengan diri kita sendiri. Dan sarana utama pembaharuan itu adalah sabda Tuhan. Sarana utama pembaharuan itu bisa kita temukan di dalam kitab suci. Ketika kita membaca kitab suci, kita tidak hanya membaca atau belajar tentang masa lalu yang ada di belakang. Ketika kita membaca kitab suci, sesungguhnya kita sedang mendengar suara Allah yang hidup, yang menyapa kita hari ini dan yang akan membimbing kita ke masa depan. Sabda Allah menuntun kita untuk memperbaharui relasi dengan keluarga kita, supaya cinta kita bukan menjadi cinta yang egois, tetapi cinta yang berakar pada Kristus. Sabda Allah memperbaharui relasi kita dengan sesama, supaya kita melihat orang lain, bahkan yang berbeda dengan kita, sebagai saudara seiman, seperti Paulus melihat Onesimus adalah saudaranya.
Dan sabda Allah memperbarui relasi kita dengan diri kita sendiri, supaya kita bisa berdamai dengan diri kita, supaya kita bisa mengenal siapa Allah bagi kita, dan tentu kita akan memiliki keberanian untuk menata hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Saya sering menemukan ada begitu banyak orang yang gagal dalam pertobatan. Alasannya sederhana, bukan karena Allah tidak mau mengampuni, tetapi orang tersebut tidak sanggup mengampuni dirinya sendiri. Saudara-saudari, mari kita jadikan bulan kitab suci ini sebagai kesempatan untuk sungguh-sungguh membuka hati kepada sabda Tuhan. Jangan hanya membacanya sekali, seperti buku yang langsung ditutup. Seperti ungkapan di awal tadi, manusia tidak dipahami hanya dengan sekali membaca, apalagi Allah. Kita perlu kembali lagi, dan kembali lagi kepada sabda Tuhan. Kita perlu merenungkan kembali sabda Tuhan yang berbicara bagi kita. Kita perlu mendengarkan kembali Tuhan yang berbisik untuk membimbing kita, dan kita perlu membiarkan sabda itu untuk mengubah hati kita dan mengubah relasi kita. Kiranya Allah menjadi sumber segala kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Kiranya Allah yang adalah kebijaksanaan itu juga menolong kita untuk selalu menempatkan Kristus di atas segalanya. Dan melalui sabdanya, kita semakin diperbaharui dalam relasi kita dengan diri kita sendiri, dalam keluarga kita, dengan sesama kita, dan dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat merayakan bulan kitab suci nasional. Bacalah sabda Tuhan. Jangan hanya baca sendiri, ajak anak-anakmu, ajak cucu-cucumu, ajak menantumu, ajak orang-orang yang ada di rumahmu untuk bersama-sama menikmati sabda Tuhan yang akan membaharui hidup kita. Amin.